Gila, ternyata kita salah. Ternyata perang itu bagus buat Rusia. Ingat nggak waktu itu kita sempat kayak maki-maki Putin. Kita mikirnya tindakan perang itu bodoh. Dia malah bikin rugiin banyak brand keluar dari Rusia, mata uangnya turun dan lain-lain. Ternyata ini kebalikannya. Rusia tuh menang banyak dari perang ini. Dan di video ini gue mau jelasin kenapa. Ini statement dari Pak Sandiaga Uno, dia bilang kemungkinan perang ini tuh bakal lama. Kenapa? Because it's profitable. Karena hasil perang ini, negara-negara itu cuan. Bukan cuma Rusia doang sebenarnya yang cuan, tapi yang gue membahas itu Rusia. Padahal waktu itu di embargo Amerika, inflasi 17,8%, nggak bisa ekspor komoditas. Tapi gimana caranya Rusia tetap cuan $5 billion sehari? 6 miliarnya dapat dari hasil penjualan minyak, 1 miliarnya itu biaya untuk perang. Itu sehari kasarannya, sekitar 72,5 triliun rupiah. Nah kalau kita lihat chart surplus transaksi dari Rusia dari tahun 2007 ya, rata-rata Rusia tuh bisa surplus 6,7 miliar dolar dari transaksi luar negeri. Tapi sejak April 2 bulan setelah perang Ukraine, angkanya tuh nggak turun, malah naik 7 kali lipat. Itu sih gila ya, 37 miliar dolar. Ya berarti emang dia cuan banyak dari perang Ukraine ini. Nah tapi gimana caranya? Di sini gue mau jelasin dikit. How they make money, kita harus ngerti dulu gimana caranya negara make money. Tergantung dari resourcesnya, setiap negara tuh beda-beda. Pada umumnya kayak orang-orang bisnis lah, jagonya kan beda-beda. Negara kayak Rusia itu terdiri dari banyak orang perusahaan dan pemerintah yang pastinya ya. Tapi setiap salah satu dari mereka melakukan impor, uang akan keluar dari negara. Itu kalau impor, ya pasti loh. Uang yang keluar dari negara itu yang disebut dengan capital outflow. Nah kebalikannya, kalau Rusia tuh melakukan ekspor, mereka nerima uang asing yang kemudian disebut sebagai capital inflow. Chart yang kalian lihat di awal tadi itu nunjukin kalau Rusia tuh lagi nerima banyak uang banget. Inflow mereka jauh lebih banyak. Itu biasa patokan kalau negara lagi cuan. Ditambah lagi sekarang semua tuh bayarnya harus pakai rubel, mata uangnya Rusia sendiri. Nah negara lain tuh sebenarnya khawatir kenapa banyak banget capital inflow nih. Kalau kayak gitu kan nanti Rusia bisa beli lebih banyak perlengkapan perang buat lanjutin perangnya lebih lama. Nah, kita balik lagi ya, kenapa Rusia itu diuntungin dari sisi ekspornya sejak kena sanction. Nah, kalian harus ngerti, Rusia tuh 37% ekspor revenue dari minyak, 6% dari gas, 4% batu bara, 53% itu baru yang lain-lain. Itu minyak banyak banget. Dibandingin sama US, di sektor yang sama, US tuh cuma punya ekspor sebesar 12%. Makanya si Rusia tuh sering dijulukin sebagai pom bensin dunia. Segila itu ekspor minyaknya. Dan keuntungannya tuh lagi naik banget karena volumenya tuh lagi meningkat banget. Ya kita lihat aja, ini dampaknya kena ke Indo loh. Kalau kalian kira kayak Pertalite dan harga-harga BBM naik di Indonesia, karena apa ya? Karena ini salah satu faktornya. Dan Rusia lagi diuntungin banget dari 2 poin tersebut. Karena negara-negara di Eropa itu bergantung banget sama oil and gasnya Rusia. Saking bergantungnya, di tahun 2011 mereka buat saluran pipa langsung dari Rusia ke negara-negara Eropa buat ekspor oil and gas. Nama salurannya itu Nord Stream 1. Ini tuh pipanya crucial banget karena 40% natural gas Eropa itu diimpor dari Rusia. 40% kebutuhan oil and gas sebuah kontinen itu dari satu Rusia. Nah, balik lagi ke ceritanya. Biasanya sebelum perang, Eropa tuh beli harga diskon terus ke Rusia. Tapi sejak perang, sanction, bikin negara-negara bagian Eropa tuh belinya bukan di harga diskon lagi, mereka udah dimahalin. Ya sama, di sana harga minyak sama bensin jadi mahal banget di Eropa. Ini yang buat Rusia cuan 2 kali lipat dari klien utama mereka, Europe. Harusnya udah mulai ngerti ya, kenapa kejadian-kejadian antara perang ini bikin Rusia tuh makin cuan, karena mereka pom bensin dunia, dan mereka kayaknya memposisiin diri untuk bisa naikin harganya, naikin revenue dari ekspor ini. Semakin diketatin, semakin mereka bisa harus cari cara untuk jual harga lebih mahal ke orang lain karena negara makin butuh. Di luar itu, sanction ini bikin importnya mereka, Rusia ini berkurang. Karena sanction beberapa embargo dari negara-negara barat, embargo itu intinya ditarik lah, artinya nggak dikasih kerja sama lancar lah. Nah jadinya balik lagi, kenapa perang ini bisa lama? Mungkin karena ya Rusia tuh lagi diuntungin banget. Tapi sebenarnya yang perlu dibahas, mereka kan ini profit for now gitu. Tapi apa yang bakal jadi masalah baru untuk kedepannya? Karena uang mereka yang jadi terlalu banyak dan nggak bisa dipakai untuk hal produktif, misalnya import. Jadi bisa aja mereka nggak bisa beli hal-hal krusial nantinya untuk pengembangan perusahaannya. Dapat cuan sih iya, tapi kalau misalnya nanti nggak akur sama negara-negara, gimana cara mereka dapat barang-barang impor dan lain-lain gitu. Nah mungkin nanti dampaknya ke Indonesia apa?